Gereja bukan hanya sekadar bangunan dari batu dan semen. Sebaliknya, gereja merupakan tanda kehadiran Allah di tengah umatnya. Maka ketika kita berbicara tentang pembangunan fisik gedung gereja, sejatinya kita sedang berbicara tentang iman yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Stasi Cibitung telah lama merasakan kerinduan akan adanya gedung gereja sebagai wujud dari iman yang hidup. Sedikit, kecil, karena kami nggak bisa memasakkan. Lalu yang kedua, juga Pak Bujeni, saudara sekandung paroki. Berapa lagi jauhnya? Momentum pembekalan dan rekoleksi P2G ini bukan sekadar pertemuan atau pelatihan teknis, melainkan merupakan saat untuk merenungkan kembali panggilan kita sebagai umat Allah yang dipersatukan dalam satu visi besar, mewujudkan rumah Tuhan yang layak, tempat setiap orang bertemu dan memuliakannya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang mengenai KAK, jadi kita mengikuti. Pembangunan gedung gereja adalah bentuk konkret dari iman yang bekerja. Ia bukan sekadar proyek konstruksi, melainkan proyek iman, harapan, dan kasih. Dengan kata lain, gedung ini merupakan sebuah monumen iman, di mana anak dan cucu kita akan bersyukur atas jerih payah dan pengorbanan yang kita tanam hari ini. Jadi ini mungkin nanti bisa digabungkan dengan puncak acaranya Pesta Natal. Gereja yang tak berteguh di dalam tugasnya. Mewujudkan cita-cita besar ini tentu tidak mudah. Pembangunan gereja membutuhkan persiapan yang matang baik secara spiritual maupun teknis. Oleh karena itu, kegiatan pembekalan dan rekoleksi ini sangat penting agar seluruh panitia memiliki satu semangat, satu pemahaman, dan satu arah tujuan. Karena spiritualitas dari orang yang hidup di dalam bangunan-bangunan fisik itu. Setiap karya besar tidak pernah lepas dari tantangan dan kendala. Tidak ada pembangunan gereja yang berjalan tanpa hambatan. Itulah sebabnya diperlukan berbagai persiapan, seperti penyiapan dana, persiapan teknis dan administratif, serta membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak. Dalam semangat gereja yang universal, kita tidak berjalan sendirian. Banyak stasi dan paroki di sekitar kita telah lebih dahulu menapaki jalan ini. Mereka telah berjuang, jatuh bangun, dan akhirnya berhasil mewujudkan pembangunan gereja mereka. Itulah sebabnya kita perlu bercermin dan berguru kepada mereka. Mas dari para romo, suster atau kelompok yang dilakukan setelah misa untuk menggalang partisipasi tambahan dana dari umat yang hadir dalam misa. Dari pengalaman mereka kita dapat belajar banyak hal. Bagaimana menyusun struktur panitia yang efektif, bagaimana menjaga semangat umat, bagaimana mengelola dana, menjaga transparansi, serta bagaimana mengatasi perbedaan dengan bijak. Singkatnya, berbekal pengalaman yang dibagikan, kita tidak hanya belajar strategi teknis, tetapi juga menimba semangat iman dan ketekunan. Kita ada konsultan perencana. Kami menggunakan konsultan arsitek, lalu ada pengarah arsitek ini kami melibatkan yang mengerti liturgi gereja. Di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Pembangunan gereja bukan hanya tugas panitia, melainkan tanggung jawab kita bersama. Panitia hanyalah ujung tombak, sementara kekuatan sejatinya terletak pada seluruh umat. Semua nanti ya, kalau sudah mulai pembangunan ya, baik itu yang berbayar maupun yang pro bono, itu harus berkontrak. Jangan sampai tidak berkontrak. Sangat baik. Dan ibu bapak yang ada, yang sekarang hadir, juga sebetulnya harus punya kontribusi yang besar untuk pembangunan gereja ini. Itulah sebabnya berbagai bentuk partisipasi aktif dari umat sangat diperlukan, mulai dari berdoa, memberikan sumbangan dana dan material,
hingga menjadi duta kabar baik bagi pihak-pihak eksternal. Oleh karena itu, pembangunan Gereja Santo Petrus Rasul Cibitung merupakan sebuah panggilan iman kepada setiap orang. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Soli Deo Gloria, mari kita kerjakan ini semua demi kemuliaan-Nya.